Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul nasihat penting dan perlu dipahami oleh pemberi sedekah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kami bahas pada kali ini. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin memberi nasihat tentang bersedekah seperti ini. Yang pertama, bersedekahlah dengan harta halal. Syaratnya yang diterima yaitu harta yang halal. Jadi kok harta mencuri, harta menjamret, harta korupsi, mohon maaf, insya Allah tidak berterima di sisi Allah, meskipun itu membahagiaan yang diberi. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan bersedekahlah dari hasil usahamu yang halal atau yang baik, yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian yang kedua, memberi sedekah mulai dari harta sedikit dulu. Artinya kita belum punya banyak itu bukan berarti kita tidak bersedekah. Mengapa demikian? Jangan menunggu kaya dulu, karena kita belum tentu akan kaya. Yang berniat baik itu segerakan. Nah, kemudian nasihat yang kedua, yang ketiga, agar sedekahnya berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyegerakan sedekah. Mengapa harus bersedekah? Karena kita tidak tahu. Khawatir kalau tidak punya kesempatan, keburu kita meninggal dunia. Ini yang dikhawatirkan, maka disegerakan. Apapun, sedikit atau banyak, segeralah bersedekah di saat Anda punya kesempatan untuk bersedekah. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu untuk bersedekah. Kemudian nasihat yang keempat, apa ini? Bersedekah harus memilih harta yang terbaik. Nih. Jangan pilihkan yang buruk untuk bersedekah, sedangkan kamu enggan menerimanya. Yang punya saja nggak mau makan, kemudian baru dikasih ke orang lain. Itu nggak benar, sedekah seperti itu. Tidak akan berterima, maka jangan seperti itu. Bersedekah itu yang baik. Kalau kita mau makan, kita sama-sama makan, itu yang kita berikan. Jangan yang busuk yang diberikan, yang sudah basi yang diberikan. Tidak begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya memberi baju yang masih pantas kita pakai, dan kalau itu diberikan kepada orang lain, sama-sama kita tidak malu, itulah baru bernilai sedekah yang benar. Kemudian
Yang kelima, agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu memperhatikan bersedekahlah dengan sembunyi. Ini anjurannya begitu. Bukan justru dilihat-lihatkan orang ini, loh aku bersedekah dengan ini. Bukan itu. Justru yang bernilai tinggi itu sedekah dengan sembunyi tanpa orang lain tahu. Ya, supaya apa? Tidak ria, apa? Tidak pamer. Itulah maksudnya. Ya, supaya nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sedekahkan. Sedikit atau banyak sama. Kemudian nasihat yang keenam. Apa ini? Yang keenam adalah tidak mengungkit-ungkit. Jika sudah diberikan, kita tidak boleh mengungkit-ungkit kepada orang yang diberi tadi. Mengapa? Khawatir kalau sia-sia amalnya. Jadi kita nggak boleh, kamu sudah saya beri, saya minta tolong nggak mau. Tidak boleh begitu itu. Ini perhatikan, penting, ya, supaya sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, orang yang bersedekah harus memperhatikan ini, tidak menyakiti atau menghina yang diberi. Setelah diberi, ya tidak boleh kita menyakiti, menghina. Alah, tidak sembodo misalnya, tidak boleh begitu, ya. Maka ini harus dihindari hal-hal yang tidak baik itu supaya sedekah kita bernilai tinggi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi itu tidak boleh dengan menghina setelahnya, karena itu akan membatalkan, ya, akan membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti atau menghina orang yang sudah diberi sedekah. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 7 nasihat dari Abu Lais As-Samarqandi ini, kita semakin tahu bagaimana bersedekah yang berterima di sisi Allah dengan yang tidak berterima. Maka hindarilah. Kalau yang itu anjuran, kerjakanlah. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dan menambah wawasan kita tentang bersedekah, sehingga bersedekah kita yang kita niati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini akan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.